Ibu Rosa ini. Ibu sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMK Negeri 1 Cirebon. Gimana? Ada yang bisa saya bantu nggak? Saya izin bertanya ya Bu, mungkin dari dalam kurikulum sekolah ini nilai Pancasila biasanya masuk ke pelajaran apa aja ya? Nilai penerapan Pancasila ada mapel PKN di sini ya. Pancasila Warga Negara ini udah ada. Kemudian kita penamaan kembali Pancasilanya ada di kegiatan P5. P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah itu kita terapkan, kita untuk kelas 10 itu ada 3 tema, nanti kelas 11 ada 2 tema, dan kelas 12 nya 1 tema. Itu kita lakukan, kemudian tergantung dari itu ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Itu penanaman untuk karakternya di sana mungkin lebih pembiasaannya, karena kita di sana juga anak sampai membuat proyek gitu. Proyeknya bergantung dari apa tema yang kita ambil saat itu gitu. Dan biasanya kegiatan apa aja ya Bu? Kegiatan kelimanya, proyek kelimanya kemarin yang kita ambil tentang kepekerjaan itu wajib ke SMK. Jadi kelas 10, 11, 12 itu ada tema kepekerjaan harus. Nah kemudian yang keduanya kita ambil kemarin tuh bangunlah jiwa dan raganya gitu, lagi pendidikan mental gitu. Kemudian yang berikutnya kita karena sekolah teknologi, makanya ambil penerapannya kepada teknologi dan rekayasa gitu. Teknologi bukan teknologi rekayasa, maksudnya iya betul, lebih ke teknologi yang terbarukan sekarang ini apa gitu. Jadi anak-anak digunakan gitu. Sampai kemarin kita membuat barang-barang digital gitu, misalnya kayak kemarin tempat sampah gitu bisa buka sendiri dengan jarak sekian meter, pakai sensor teknologinya. Kemarin kita pakai IoT. Ya mungkin kalau anak kuliah tuh bisa diterapkan anak elektro yang semester 3 loh kayaknya. Tapi kita udah dilakukan di kelas 10 karena kita soal teknologi, jadi anak-anak harus itu dengan bimbingan. Yang paling utamanya adalah koordinator dari guru-gurunya yang luar biasa di sini yang sudah berteknologi gitu. Lagi. Menurut Ibu nih, sejauh mana sih kayak pentingnya pendidikan karakter buat anak-anak zaman sekarang? Aduh, penting banget, penting sekali pendidikan karakter zaman sekarang, apalagi sekarang sudah zamannya teknologi, era globalisasi gitu ya, dimana budaya barat dengan bebas bisa masuk ke sini. Kemudian apalagi yang unsur-unsur kesara ya gitu, dengan ada karakter, dengan ideologi Pancasila di negara kita, itu memang harus tertanam dalam jiwa anak-anak gitu, untuk menimbulkan karakternya, dan karakternya yang cocok yang tadi dengan ideologi Pancasila di SMK 1. Ya pelajaran Pancasila itu sangat penting sekali gitu. Bisa ya memang harus anak-anak yang memiliki berkarakter yang baik gitu, sesuai dengan negara yang punya ideologi yang Pancasila itu. Ini ya Bu, mungkin nih anak-anak sekarang agak susah ya untuk diarahkan ke hal yang positif. Ada nggak sih Bu kayak sekolah bikin larangan atau program buat anak-anak jadi beralih gitu ke hal-hal yang positif? Oke. Di kita kan ada guru BK gitu ya. Kemudian di profil pelajar Pancasila itu yang dari Kemendikbud itu juga sudah tertanam pada setiap mata pelajaran. Jadi sebelum belajar tuh Bapak Ibu guru juga selain transfer ilmu gitu, tapi lebih mengutamakan juga ke penanaman karakter. Bagaimana mereka di kelas itu membuat kesepakatan. Jadi bukan suatu larangan, seakan-akan punishment apalagi gitu ya, itu kan sudah hal yang tidak relevan lagi dengan anak sekarang. Kata Mbak kan tadi ya, anak sekarang katanya sudah diatur, kata Mbak, tapi kembalinya kan bagaimana kita bisa mengelola kelas. Jadi guru yang baik itu bagaimana kemampuan guru memanajemen kelas, karena guru adalah manajer kelasnya. Bagaimana kita bisa mengelola kelas itu. Nah tapi itu yang sebagai guru, Ibu lebih dari awal sebelum belajar kita kan ada asesmen diagnostik gitu ya, pemetaan kepada anak. Jadi anak belajar itu menyenangkan. Jadi sekarang nggak bicara anak-anak asesmennya satu untuk semua anak, enggak. Sekarang lihat kebutuhan anak. Jadi kita bisa semua anak tuh punya kelebihan. Nah itu bagaimana guru bisa manajemen bagaimana anak tuh bisa betah di kelas. Kemudian kita bikin kesepakatan gitu. Jadi nggak ada tekanan. Kalau kita yang banyak larangan segala, anak akan tertekan di kelas enggak. Jadi bagaimana kita buat suasana di kelas itu lebih menyenangkan. Apalagi sekarang ada metode yang terbaru dari Kementerian Deep Learning gitu kan. Belajar dengan mindful, meaningful, sampai ke menimbulnya enjoyful, menyenangkan. Jadi anak belajar itu harus memang pembelajarannya itu bermakna, mereka meyakini itu baik, kemudian belajarnya akan lebih menyenangkan gitu.
kontekstual penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu akan ketika anak merasa ini manfaatnya ada dalam kehidupan, itu akan senang untuk belajar tanpa tekanan gitu. Jadi tidak di sini nggak pakai larangan dan apa, tapi kesepakatan kelas. Iya. Terakhir nih Ibu dari kami ya, apakah ada evaluasi atau penilaian khusus terkait pembentukan karakter di sekolah ini? Ada, kita di pendidikan udah mapel udah jelas ya, karena di pendidikan di tiap mapel juga ada pembelajaran itu kan, ada keterampilan dan sebagainya, itu sikap suatu penilaian. Jadi lebih ke holistik penilaian di sini. Jadi dari sikapnya, kemudian dari pengetahuan dan keterampilan itu secara holistik dinilai oleh kita untuk di setiap mapel. Kemudian penguatannya di proyek P5 tadi, selama pembelajaran di P5 gitu kan, bagaimana dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian kita ada penilaian juga Mbak di P5. Jadi ada 6 dimensi yang dinilai di P5. Yang pertama beriman pada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti kita lihat ini kita membuat jadwal sholat bersama, sholat duha, ngaji, kemudian pembiasaan di pagi hari di kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu mengaji. Ada 5 surat, kalau itu menerapkannya 5 surat kepada anak-anak gitu. Jadi P5-nya tadi dibuat ada penilaiannya, kita berkembang, mulai berkembang, sangat berkembang gitu, dan itu ada dicetak di raport. Jadi nggak hanya sebatas karakter nempel aja, di penilaian pun akan munculkan di raport. Di raport itu setiap tahun, jadi per satu angkatan anak-anak tuh mendapat penilaian Pancasilanya tadi, P5-nya gitu. Bagaimana, sudah berkembang atau belum? Nah itu koordinatornya siapa? Ya guru mapel dan